yang dengan rahmatnya masih menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang masih diteguhkan, dithabatkan di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Ya, mari sama-sama kita berdoa, insyaallah mudah-mudahan doa kita diaminkan malaikat Allah yang saat ini bersama kita di majlis ini, dan doa kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah pun menjadikan kita orang-orang yang ditutup hidupnya dengan husnul khatimah. Salawat dan taslim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulillahil kiram, dan seluruh umat yang senantiasa thabat teguh di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita di majlis ilmu ini, yang mudah-mudahan insyaallah sama-sama kita berdoa bahwa majlis kita malam hari ini adalah majlis seperti yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mereka mengkaji ayat-ayat tersebut, illa, kecuali kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mencatatkan bagi mereka 4 keutamaan. Nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah di dalam hati mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaika, dikelilingi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia dari semua keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, disebut namanya setiap di antara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan insyaallah saat ini setiap di antara kita insyaallah akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita malam hari ini di majlis Wa'ailit, yang mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya di tengah-tengah kita, adalah mentadaburi kisah Dzulqarnain, memetik hikmah, durus wa ibar dari penguasa muslim, dari pemimpin muslim yang pernah menguasai timur dan barat. Allahu akbar. Siapa yang pernah menguasai dunia ini secara keseluruhan? Kekuasaannya bukan cuma seluas Indonesia, tetapi kekuasaannya adalah bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Oleh karena itu, di antara sebab, kata ulama, kenapa Dzulqarnain itu disebut dengan Dzulqarnain, karena kekuasaannya mencakup antara ujung timur dan ujung barat dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Mujahid pernah berkata bahwa dunia ini secara keseluruhan hanya pernah dikuasai oleh 4 orang. Yang pasti nggak ada Umar Makkah di situ ya. Dunia ini al-ardu bikamiliha. Dunia ini secara keseluruhan, kata Imam Mujahid. Siapa itu Imam Mujahid? Ada yang kenal nggak? Nggak gaul kalau nggak kenal. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa dunia ini secara keseluruhan hanya pernah dikuasai oleh 4 orang. Mu'minani wa kafiran. Wah, ini kalau saya bilang 2 kafir, entar saya dikritik lagi nih. Oh, ini enggak toleran ini. Ya, enggak boleh kita bilang kafir. Terus saya harus bilang apa? Ya sudahlah, itu bukan pembahasan kita ya, jangan lari ke sana ya. Tapi memang agak sulit itu kalau kemudian harus disuruh mengganti kata-kata kafir gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagaimana menerjemahkannya akhirnya? Katakanlah wahai non muslim gitu ya. Tapi kan enggak. Kafir itu kan enggak keras. Bahkan kalimat ini sangat lembut, dan ini menunjukkan bagaimana kelembutan Islam, dinus salam. Coba yang lain mengatakan domba tersesat, kan gak enak banget udah dibilangin domba tersesat pula gitu kan. Kalau dibilangin orang tersesat kan mungkin ya. Ini sudah domba tersesat pula, kan itu sudah ngatain kita binatang tersesat pula ya. Islam itu kan disebut kafir, yang berarti tertutup. Jadi orang kafir adalah orang yang masih tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak mau dibilang kafir ya ta'alau, silakan masuk Islam. Kita juga tidak pernah kok merasa risih dibilangin domba tersesat, karena itu hak mereka untuk mengatakan orang yang di luar agama mereka.
Ya sudah, kembali kita ke tema kita. Gak usah bahas ini ya. Ini sudah terlalu ramai di medsos. Kembali tadi ke kata Imam Mujahid bahwa dunia ini, tunggu dulu, ini live streaming enggak? Live ya. Wah, enggak boleh macam-macam berarti ini ya. Ya. Apa kata Imam Mujahid? Dunia ini secara keseluruhan hanya pernah dipimpin oleh 4 orang. 2 mukmin, please ya, saya harus bilang 2 kafir. Ya. Kalau nggak suka ya silakan dimatikan aja live streamingnya. 2 mukmin siapa? Ammal mu'minan, adapun 2 mukmin yang pernah Allah berikan kekuasaan bainal masyriq wal maghrib. Yang pertama adalah Dzulqarnain, yang insya Allah akan kita tadabburi malam ini. Sebelum saya lanjut, boleh panitia bisa minta dimasukkan istri kedua saya? Maksudnya tas saya. Ini harus ada di mana-mana maksudnya. Mudah-mudahan istri saya nggak lihat ini. Canda, tas maksudnya. Saya insya Allah menyiapkan syal Palestina, karena di akal alhamdulillah diamanahi di Spirit of Aqsa. Saya ada syal Palestina, akan saya berikan bagi teman-teman. Kita akan berikan sebagai hadiah buat teman-teman baik ikhwan dan akhwat. Saya yang cuma 1, jadi yang terbaik berarti ya. Syal Palestina insya Allah kita hadiahkan. Bagi ikhwan silakan nanti diambil. Boleh jadi mahar nanti kalau lagi melamar, kalau ada yang masih jomblo itu ya. Syal Palestina ini bagi siapapun teman-teman yang bisa menulis sebanyak-banyaknya karakter dan sifat kepemimpinan yang ada dalam diri Dzulqarnain. Di awal saya hanya akan menyampaikan kronologinya dulu. Di akhir baru kemudian kita akan menyebutkan karakter-karakter kepemimpinan yang Allah ajarkan kepada kita, agar yang Allah kemudian inginkan kita memetik hikmah darinya. Nah, sebelum saya sebutkan satu persatu, saya ingin ada teman-teman yang sudah mencatat. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Saya Ustaz, berapa? 100 Ustaz. Oh, itu yang dapat itu ya. Saya aja belum sampai ke sana itu ya. Udah langsung tuh. Tapi dicek juga, tetap dibaca. Jangan-jangan satu poin bisa berulang-ulang sampai 10 kali kan, wah sama aja itu. Ya. Siapapun yang menulis sebanyak-banyaknya karakter kepemimpinan dari kisah Dzulqarnain nanti yang kita akan sampaikan insya Allah, dia yang akan berhak untuk mendapatkan syal Palestina ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuknya. Yang pertama Dzulqarnain. Yang kedua, mukmin kedua yang pernah Allah berikan kekuasaan antara timur dan barat, Sulaiman. Penguasa yang bisa berbicara dengan hewan. Ketika pasukan Sulaiman berjalan di sebuah tempat, di sebuah lembah, lalu tiba-tiba qalat namlatun ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. Lalu kemudian ratu semut berkata, wahai semut-semut, masuklah ke lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, agar kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman wa junuduhu, dan tentara-tentaranya. Ada enggak orang yang begini nih? Ini kan cuman mukjizatnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, stop dulu akhi. Kayaknya dengar percakapan jangkrik nih. Udah itu ngaco itu ya. Ini mukjizatnya siapa? Nabi Sulaiman. Maka Allah mengatakan fatabassama dhahika. Ketika Sulaiman mendengarkan itu, maka dia pun tersenyum mendengarkan percakapan itu. Ya Rabb. Jalan dengar burung bincang. Ukhti, udah ada yang lamar belum? Artinya bahwa ini keunikan enggak, itu bukan, itu dari saya yang tadi ya, bukan, enggak ada riwayat dari Nabi Sulaiman itu, tapi maksud saya bahwa Masya Allah Nabi Sulaiman alaihi salam Allah berikan mukjizat bisa memahami bahasa hewan, sampai beliau kemudian bisa berbicara dengan hudhud. Dari mana ente hudhud? Lalu kemudian dia sampaikan bahwa saya membawa berita besar dari Saba. Nah, ini pemimpin kedua yang pernah, kata Imam Mujahid, yang pernah Allah berikan kekuasaan bainal masyriq wal maghrib. Bagaimana tidak, sementara kendaraannya Nabi Sulaiman, apa kendaraannya Nabi Sulaiman? Ar-rih, angin. Kendaraannya Nabi Sulaiman angin yang membawanya kemana beliau berkehendak. Lalu kemudian
Dua lagi yang pernah menguasai bumi ini adalah kafir. Non muslim deh biar senang dikit gitu ya. Ya. Siapa itu? Yang pertama adalah Namrud. Yang pernah membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Allah berkata kepada api, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang kata ulama, seandainya Allah tidak mengikutkan kata salama kepada api itu, seandainya Allah cuma mengatakan kuni bardan, jadilah engkau dingin, maka Nabi Ibrahim itu akan mati kedinginan. Tapi Allah mengikutkan kata apa? Wassalama. Yang kedua, Bukhtu Nasr, orang kafir kedua yang pernah menguasai, Allah berikan kekuasaan antara timur dan barat, Bukhtu Nasr. Atau lebih dikenal dengan kita ini Nebukadnezar. Nebukadnezar. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Selanjutnya, siapapun yang mentadabburi Quran, siapapun di antara kita yang ketika dia baca Quran, dia perhatikan baik-baik baca Quran itu, dia berusaha memahami pembahasan Quran, kata ulama, maka dia akan mendapati bahwa Quran ini secara garis besar pembahasannya itu Allah bagi menjadi 3. Secara garis besar pembahasan Quran itu ada 3. Thuluth, sepertiga Quran itu membahas seputar tauhid, dan ia merupakan risalah semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Maka sepertiga Quran membahas tentang apa? Yang pertama, tauhid. Yang sepertiga pembahasan Quran atau 10 juz pembahasan tauhid ini Allah ringkas dalam sebuah surah yang sangat pendek, yang mungkin menjadi favorit bacaan kita ketika salat-salat kita, yaitu surah Al-Ikhlas. Maka kita pernah mendengar riwayat yang mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Quran, dan itu benar. Suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, lalu kemudian kata Rasulullah, ukhshudu, wahai sahabat-sahabatku, siap-siap kalian malam ini. Ukhshudu artinya siap-siap. Fa inni sa'aqra'u alaikum thulutsal Quran, karena malam ini saya akan mengimami kalian sepertiga Quran. Artinya berapa juz? 10 juz. Malam ini saya akan imami kalian 10 juz. Kalau kita ada yang di belakang Rasulullah, tinggal gak bersama Rasulullah 10 juz? Ini 10 juz ini bukan main-main ini. Bahkan ada riwayat di mana kemudian sahabat mengatakan, kalaulah karena lamanya, panjangnya bacaan Rasulullah, rakaat pertama saja setelah membaca Al-Baqarah, beliau kemudian pindah ke An-Nisa. Setelah An-Nisa lari kembali ke Al-Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, kalau dijuzkan 5 juz setengah. Di antara sahabat ada yang mengatakan, meriwayatkan, kalaulah aku tidak malu dari Rasulullah, maka aku akan meninggalkan Rasulullah SAW karena lamanya salat Rasulullah SAW. Padahal itu baru 5 juz setengah. Lalu bagaimana kira-kira dengan 10 juz? Tapi kan sahabat, Masya Allah, sebaik-baik umat dari umat Rasulullah SAW, mereka siap. Ya. Mungkin nggak kayak kita ya, aduh Ustaz 10 juz udah taruh di rumah aja gitu. Gimana? Atau sholat isya di rumah aja, atau di masjid lain gitu ya. Sahabat Masya Allah siapkan diri mereka. Lalu kemudian ternyata Masya Allah setelah Rasulullah membaca Al-Fatihah, dia baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah sholat seperti biasanya Rasulullah balik ke rumah. Ketika Rasulullah balik ke rumah, sahabat kemudian ramai di masjid. Ya kalau bahasa kita mungkin, bro, aneh kira betul-betul tadi 10 juz. Aneh kira betul, sahabat ribut karena mereka mengira tadinya 10 juz, ternyata Rasulullah baca Al-Ikhlas. Rasulullah yang mendengar sahabat yang ramai di masjid kembali lagi ke masjid dan mengatakan, "Na'am, fa innaha ta'dilu thulutsal Quran." Iya. Dan sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu kandungannya sama dengan sepertiga Al-Quran, yaitu pembahasannya tentang tauhid. Pembahasan kedua sepertiga Quran, kedua adalah kata ulama syara'i wa ahkam, syariat dan hukum-hukum, baik itu syariat dan hukum-hukum umat Nabi Muhammad atau umat-umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qasas. Sepertiga Quran, dan ini yang ingin kita garis bawahi. Sepertiga Quran artinya 10 juz Quran itu ternyata isinya adalah qasas, isinya kisah, yaitu kisah umat-umat terdahulu. Pernahkah kita ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain suatu hari merenung, kira-kira apa hikmahnya, kenapa Allah jadikan kisah, kenapa Allah jadikan 10 juz Quran itu adalah kisah?
Kenapa kira-kira? Hah? Agar menjadi pelajaran, Masya Allah. Selain menjadi pelajaran, tathbit, untuk meneguhkan hati orang-orang beriman. Kenapa? Tidak ada kejadian yang terjadi saat ini kecuali sudah ada gambarannya dalam Al-Quran. Coba, perumpamaan-perumpamaan apa yang kita cari yang kita tidak temukan dalam Al-Quran? Perumpamaan seorang suami yang mendapati istri yang kemudian tidak soleh, kan ada juga. Perumpamaan sebaliknya, wanita solehah tapi mendapatkan suami yang melampaui batas, ada juga nggak perumpamaannya? Ada. Siapa itu? Asia menikah dengan siapa? Fir'aun. Perumpamaan anak muda mendakwai penguasa zalim dan akhirnya meruntuhkan kekuasaan penguasa zalim, ada nggak? Ada juga. Musa. Atau kemudian kisah pemuda Ashabul Ukhdud. Pernah dengar kisah pemuda Ashabul Ukhdud? Ini elit wajib ini. Jadi semua materi tentang kepemudaan ini harus dibahas semuanya. Seperti kata ulama ada dua, tapi antum ini anak muda ABG atau sudah lewat masa ABG ya. Jadi ada dua kisah kata ulama yang wajib ditadabburi oleh setiap anak muda. Ada dua kisah yang wajib ditadabburi oleh setiap anak muda. Yang pertama kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kedua kisah Ashabul Kahfi. Ada apa dengan kisah Nabi Yusuf bagi seorang pemuda? Ada apa dengan kisah Ashabul Kahfi bagi seorang pemuda? Karena kisah Yusuf itu bercerita tentang fitnah syahwat, dan fitnah yang paling sering dihadapi oleh anak muda adalah fitnah syahwat. Bagaimana dia terhindar dari fitnah syahwat? Yang kedua, kenapa dengan kisah Ashabul Kahfi? Karena Ashabul Kahfi bercerita tentang fitnah agama, bagaimana istiqamah, bagaimana teguh di atas agama di tengah fitnah yang begitu besar. Dan dua fitnah ini adalah fitnah yang paling sering dihadapi oleh setiap anak muda. Kembali ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bahwa tidak ada kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali sudah ada perumpamaannya dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang penguasa zalim di dalam Al-Quran dan bagaimana mereka berakhir agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang zalim. Anda tidak ada apa-apanya dibanding Fir'aun, tapi lihat bagaimana Fir'aun berakhir. Anda ini tidak ada apa-apanya dibanding Namrud, penguasa timur dan barat, tapi lihat bagaimana dia berakhir. Bagaimana seorang penguasa zalim seperti Namrud yang kekuasaannya antara timur dan barat, lalu bagaimana dia berakhir? Bagaimana dia ditenggelamkan oleh Allah? Bagaimana dia dihancurkan oleh Allah? Hanya dengan seekor lalat. Tapi juga Allah memberikan perumpamaan tentang seorang penguasa yang adil. Bagaimana seorang penguasa yang Allah berikan amanah kekuasaan kepadanya. Contoh seorang pemimpin yang Allah berikan as-sultah, kekuasaan, jabatan kepadanya. Lalu dengan kekuasaan jabatan tersebut dia dekatkan manusia itu kepada Allah dan dia tebar kebaikan. Siapa dia? Dzul Qarnain, yang insya Allah akan kita tadabburi malam ini. Awal kisah Dzul Qarnain, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kenapa kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran? Ketika orang-orang Quraisy berkumpul lalu kemudian mereka bermusyawarah bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Orang yang tadinya mereka katakan lembut, fatana, siddiq, tabligh, tapi ketika sudah mulai mendakwakan agama yang hak ini, pujian ini berubah total berbalik menjadi cacian. Nabi Muhammad dituduh sebagai apa? Sahir, tukang sihir. Nabi Muhammad dituduh sebagai apa? Majnun, gila. Coba lihat bagaimana yang tadinya pujian berubah menjadi cacian. Dan ini beratnya mendakwakan agama Allah. Kalau cuman memperbaiki diri kita, hanya memikirkan bagaimana ibadah kita, iman kita, sholat kita, itu akan aman. Tapi kalau cuma sampai di level ini, menjadi orang yang bagus imannya, bagus amal solehnya, di mata Allah dia masih merugi. Makanya Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihat, tapi tidak cukup menjadi seorang yang beriman dan amal soleh, wa tawasau bil haq, tapi dia juga harus berani menyuruh manusia kepada yang hak. Tapi ketika dia sudah mulai menyuruh manusia kepada yang hak, di sini sudah mulai berisiko. Makanya jarang orang yang bisa sampai di level ini.
Karena ketika dia mulai mendakwakan agama Allah, maka dia sudah akan memiliki musuh syaitan manusia dan syaitan jin. Lihat Nabi Muhammad ketika ketika beliau hanya beribadah di Gua Hira, ini kan dijuluki apa? Tabligh, siddiq, amanah. Tapi ketika sudah mulai menyuruh kaum Quraisy kepada agama Allah, lihat bagaimana pujian ini berubah menjadi cacian, disebut sebagai majnun, disebut sebagai tukang sihir. Bahkan dituduh sebagai pemecah belah Quraisy. Jadi kalau ada orang yang menyuruh kepada kebenaran lalu dia dituduh sebagai pemecah belah sebuah negeri, ini bukan ini bukan istilah baru. Ini ternyata Masya Allah sudah istilah lama. Bahkan orang sebaik baginda Rasulullah pun dituduh oleh orang Quraisy sebagai apa? Pemecah belah Quraisy. Kita lanjut. Jadi orang-orang Quraisy memikirkan bagaimana cara memberhentikan dakwah Nabi Muhammad, lalu mereka mengatakan, bagaimana kalau kita menanyakan perihal Muhammad ini kepada rahib Yahudi di Madinah? Maka diutuslah beberapa orang Quraisy dari Mekah ke Madinah untuk menanyakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakanlah perihalnya, lalu kata rahib Yahudi ini, kalau ingin tahu bahwa anak muda itu seorang nabi atau bukan, maka tanyakan kepada dia pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab kecuali nabi. Kalau dia bisa jawab berarti dia nabi, kalau dia tidak bisa jawab berarti dia cuman hoax. Itu cuman nabi palsu. Dan jangan lupa kita ini di Indonesia banyak juga sering muncul nabi palsu ya. Mulai dari siapa itu? Ya, Musaddiq, kemudian siapa lagi yang pernah jadi sampai yang terakhir ada di Jawa Barat. Ada orang Jawa Barat di sini ya. Istana ubur-ubur ya. Bahkan mengaku sebagai penguasa langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Maka ini penting untuk mengkaji sejarah Nabi Muhammad SAW dan mengenal lebih dekat baginda Rasulullah SAW. Oke. Tanyakan kepadanya pertanyaan yang tidak akan pernah dijawab kecuali oleh Nabi. Pertama, saluhu anir ruhi marruh. Tanyakan kepada anak muda yang mengaku Nabi itu tentang ruh. Bagaimana itu ruh? Yang kedua, saluhu an syababin kharaju fi sadril awwali ma khabaruhum. Tanyakan kepada orang yang mengaku Nabi tersebut tentang kisah anak muda pada masa terdahulu yang keluar dari negeri mereka, bagaimana kabarnya? Siapa yang dimaksud di sini? Ashabul Kahfi. Yang ketiga, saluhu an rajulin tawafin bainal masyriqi wal maghrib. Tanyakan kepada orang yang mengaku Nabi tersebut tentang laki-laki yang pernah berkeliling bumi Allah antara timur dan barat. Bagaimana kabarnya? Pulanglah utusan Quraisy itu dari Madinah ke Mekah. Sampai di Mekah, mereka datangi rumah Rasulullah SAW dan berkata, ya Muhammad, in aradta an nu'mina lak. Kalau engkau ingin kami beriman kepadamu, wahai Muhammad, maka jawab 3 pertanyaan ini. Apa tadi pertanyaannya? Tentang ruh, Ashabul Kahfi. Yang ketiga, tentang laki-laki hamba Allah yang pernah berkeliling di atas muka bumi Allah antara timur dan barat. Nabi Muhammad SAW, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, karena sangat ingin mereka ini, pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam, maka kemudian Rasulullah mengatakan, ituni min yaumil ghad, atau saujibukum gadan, datang besok saya akan beri jawabannya besok. Beliau lupa menyebutkan kata insya Allah. Datang besoknya pembesar-pembesar Quraisy itu, Muhammad mana jawabannya? Rasulullah kan adalah manusia yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Kata Rasul, belum ada wahyu yang turun. Hari kedua, hari ketiga mereka datang, mana ini jawabannya? Ini jangan-jangan bukan nabi betulan ini. Berapa lama kira-kira itu berlanjut? Di antara riwayat menyebutkan sampai 1 bulan. Maka kemudian orang-orang Quraisy ini mulai memprovokasi para sahabat. Coba lihat Nabi kalian tidak bisa menjawab ini. Seandainya dia Nabi beneran, maka dia pasti akan bisa, Tuhannya pasti akan menurunkan wahyu untuk memberikan jawaban kepadanya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan. Maka setelah kira-kira 1 bulan mereka datang lagi kepada Muhammad dan mulai mereka melecehkan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, mana jawabannya? Lalu Rasul mengatakan, saujibukum gadan insyaallah, besok saya akan berikan jawabannya insyaallah. Malamnya Allah turunkan surah Al-Kahfi
yang dimulai dengan ayat apa? Alhamdulillah. Bagaimana dengan tidak alhamdulillah? Sementara Rasulullah sendiri sudah mulai gelisah, kenapa belum turun wahyu ini? Maka kemudian turunlah surah Al-Kahfi yang di dalamnya ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kufar Quraisy saat itu. Wah, keluar lagi kata kafir dari saya. Yang bagaimana lagi? Aduh, ribet memang. Udahlah ya. Fokus ke materi kita. Dzulqarnain malam ini. Tolong ingatkan saya, Ustaz. Ingatkan saya. Ustaz, fokus saja Ustaz, fokus ya. Kembali. Pertanyaan pertama Allah jawab di akhir surah Al-Isra yang diturunkan bersama surah Al-Kahfi. Yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh perkaranya urusannya kepada Tuhanku. Yang kedua, pertanyaan mereka tentang siapa? Pemuda Ashabul Kahfi. Ada enggak jawabannya? Ada. Am hasibatum anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Yang saya husnudzan, mudah-mudahan insyaallah teman-teman yang di WA Elite ini, WA Elite insyaallah udah bukan cuma 10 ayat satu surah Al-Kahfi mereka sudah hafal ya. Jadi saya husnudzan insyaallah semua teman-teman WA Elite ini sudah hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Benar enggak? Atau ada yang belum hafal? Ya, mudah-mudahan insyaallah ini kalau boleh dijadikan program di kepengurusan, setiap pengurus WA Elite atau setiap anggota WA Elite wajib hafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Yang kata Rasulullah SAW, man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi, barang siapa di antara kita yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, sungguh dia akan dihindarkan oleh Allah dari fitnah dajjal. Oke, lanjut. Ashabul Kahfi ada. Lalu yang ketiga, Dzulqarnain ada enggak dalam Al-Qur'an? Ya, disebutkan dalam surah Al-Kahfi di akhir-akhir dari surah Al-Kahfi, di mana kemudian dimulai dari ayat 83 dari surah Al-Kahfi. Yang tadi Masya Allah qori kita kalau nggak salah, saya dari di ruangan Ustadz dengar sayup-sayup kayaknya yang dibaca tadi tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Maka Allah berikan ceritanya Dzulqarnain. Kata Allah, Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Sampai di sini tadabbur di sini. Allahu Akbar. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, apa kata Allah? Sa'atlu 'alaikum minhu. Aku akan katakan Muhammad, aku akan menceritakan kepada kalian bahagian kecil dari kisah Dzulqarnain. Kata ulama, seandainya Allah mengatakan, katakan Muhammad, sa'atlu 'alaikum qissatahu, saya akan ceritakan kepada kalian kisahnya, maka Quran ini hampir-hampir mungkin dipenuhi oleh kisahnya Dzulqarnain. Namun Allah mengatakan apa? Minhu dzikra. Hanya bahagian kecil dari kisah Dzulqarnain. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ditanya tentang Dzulqarnain, hal huwa nabiyyun am laysa binabi? Apakah Dzulqarnain itu ya Rasulullah seorang nabi atau tidak? Maka kemudian Rasul menjawab, la adri ahuwa nabiyyun am laysa binabi. Kata Rasulullah, saya sendiri tidak tahu apakah dia nabi atau bukan nabi. Dzulqarnain yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hamba Allah yang Allah berikan kekuasaan di atas muka bumi ini, di mana lama Dzulqarnain berkuasa di muka bumi ini antara timur dan barat. Ada yang tahu berapa lama beliau berkuasa? Kalau Indonesia satu periode berapa? 5 tahun. 2 periode? Jangan GR deh. Kalau baru 10 tahun, baru 30 tahun, nggak ada apa-apanya dengan masa jabatannya Dzulqarnain. Karena kata Ibnu Abbas, Dzulqarnain Allah berikan kekuasaan, lama beliau berkuasa di atas muka bumi ini antara timur dan barat 500 tahun. Ya Rabb. Berapa tahun?
500 tahun itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, itu masa berkuasanya. Yang menjadi pertanyaan, berapa umurnya Dzulqarnain ketika dia menjadi penguasa? Lalu lama berkuasanya dia 500 tahun. Lalu setelah dia berkuasa, kira-kira kalau digabungkan semuanya berapa umurnya kira-kira? Wallahu a'lam bissawab. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi kapan? 40 tahun. Masa dakwah beliau 23 tahun. Berarti umur beliau 63 tahun. Sementara Dzulqarnain, pertanyaannya adalah umurnya berapa kira-kira ketika dia angkat menjadi penguasa di atas muka bumi ini? Lama berkuasanya berapa? 500 tahun. Lalu kemudian setelah dia berkuasa berapa lama dia hidup? Wallahu a'lam bissawab. Dan ini tidak aneh ikhwatal iman kalau diukur dengan umur umat terdahulu. Bukankah Allah yang menceritakan kepada kita tentang umur Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam berapa umurnya? Berapa umurnya Nabi Nuh? Ada yang bilang 1000, ada yang bilang 900. Yang benar yang mana nih? Ikhtalafal ulama. Kan Allah sebutkan walabitha fihim, Nabi Nuh tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Ternyata Masya Allah kata ulama, 950 tahun itu bukan umurnya Nabi Nuh, itu baru masa dakwah beliau. Kalau Nabi Muhammad masa dakwahnya berapa? 23 tahun. Karena Allah mengatakan walabitha fihim, Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya berapa? 1000 tahun kurang 50. Berarti kata ulama 950 tahun ini bukan umur Nabi Nuh, ini masa dakwah Nabi Nuh. Pertanyaannya, berapa umur Nabi Nuh ketika diangkat menjadi nabi ditambah dengan masa dakwah beliau 950 tahun? Lalu kan setelah itu datang tsunami, betul atau tidak? Lalu kan beliau setelah tsunami masih hidup. Nah, berapa ditambah dengan umurnya setelah tsunami, dijumlahkan semuanya berapa umurnya? Lalu ukur dengan umur kita saat ini. Makanya ada kisah ahli hikmah. Suatu hari seorang ahli hikmah berjalan, tiba-tiba mendapati seorang wanita yang menangisi pusara anaknya yang baru saja meninggal. Lalu ditanya sama ahli hikmah ini, ma abkak, apa yang membuatmu menangis? Lima bakait, kenapa kamu menangis? Qalat bakaitu ala sabiyyi, saya menangisi anakku yang masih kecil, wafat, belum lama hidup di dunia ini, tapi dia sudah meninggal. Ditanya sama ahli hikmah ini, kam kana umruh, berapa umurnya? Kata wanita ini, anakku baru saja kemudian hidup di dunia ini, umurnya baru 500 tahun dia meninggal. Ya Rabbi, 500 tahun dianggap anak-anak, berarti kalau di kita mungkin umur 5 tahun kali ya. Maka kemudian ahli hikmah ini berkata, isbiri, bersabarlah wahai saudariku, fa innahu sayati aqwam, karena setelah kita akan datang kaum-kaum umur mereka itu a'maruhum ma baina sittina ila sab'in, umur mereka itu cuma antara 60 sampai 70 tahun, sementara mereka dari bayi, dari yang namanya bayi sampai mereka mati uban-ubanan itu cuma berapa? 70 tahun. Sementara anakmu sudah hidup, ini udah lama ini. Kata wanita ini, wallahi seandainya Allah berikan umur 70 tahun itu kepada saya, maka saya akan gunakan untuk satu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, satu sujud, umur kita cuma sekali sujud ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum saya lanjutkan, berapa lama Dzulqarnain berkuasa? Coba bayangkan, kalau kisah yang 500 tahun itu yang Allah ingin kisahkan di dalam Quran, penuh enggak Quran ini dengan kisah Dzulqarnain? Kalau di antara kita ada yang pernah jadi ketua lembaga organisasi atau direktur di sebuah perusahaan, 2 tahun saja dia jadi direktur. Filenya banyak enggak filenya? Apalagi kalau 500 tahun berkuasa antara timur dan barat. Maka maha benar Allah ketika mengatakan, qul sa'atlu alaikum minhu, bahagian kecil dari kisah Dzulqarnain. Dan ternyata Masya Allah, Allah itu mengabadikan cuma 3 perjalanan Dzulqarnain dari sekian banyak perjalanannya Dzulqarnain. Tapi 3 perjalanan ini sudah bisa menjadi bekal bagi seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang adil. Makanya mudah-mudahan ini kalau lagi live streaming, calon presiden kita ikutin ini ya. Atau setidaknya ada yang menyampaikan, siapapun itu,
Siapapun itu calon presidennya ke depan, setidaknya mereka harus mengambil pelajaran dari siapa? Dzulqarnain. Seorang pemimpin muslim, seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan, lalu dengan kekuasaan tersebut ia menebar banyak manfaat, lalu dengan kekuasaannya dia dekatkan manusia kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Berapa lama berkuasa? 500 tahun. Maka akhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain, ini baru muqaddimah. Mari kita masuk sekarang ke kisahnya Dzulqarnain. Tadi itu baru muqaddimah tentang kisah Dzulqarnain. Bagaimana kisah ini akhirnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana ternyata kisah Dzulqarnain itu Allah turunkan pada kitab-kitab sebelum Quran. Buktinya apa? Di antara pertanyaan yang ditanyakan kepada orang yang mengaku dirinya Nabi tentang apa? Dzulqarnain. Itu berarti bahwa kisah Dzulqarnain ini Allah turunkan tidak hanya kepada Quran, dan itu menunjukkan betapa pentingnya kisah Dzulqarnain untuk ditadabburi, untuk direnungi, untuk dipetik hikmah pelajaran darinya. Ya mudah-mudahan insyaallah seperti majelis ini namanya WI Lead yang Islamic Leader. Mudah-mudahan insyaallah dari majelis ini ya Rabb akan lahir pemimpin-pemimpin terbaik umat ini. Allahumma amin. Setidaknya pemimpin terbaik di rumahnya, ya. Kita masuk sekarang ke kisah Dzulqarnain. Yas'alunaka an dzil qarnain. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakan bahwa aku akan mengkisahkan kepada kalian bahagian kecil dari kisah Dzulqarnain. Siapa itu Dzulqarnain? Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ingat tadi yang ingin mendapatkan syal, ini mulai nih. Satu karakter sifat-sifat pemimpin sudah mulai Allah sebutkan dalam diri Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain? Kata Allah, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dzulqarnain adalah hamba kami, kata Allah, makkanna. Kami berikan dia kemampuan untuk menguasai. Kami berikan ia kemampuan untuk mengatur. Kami berikan ia kemampuan untuk memimpin. Makkanna. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami anugerahkan kepadanya, kami hadirkan bersamanya segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam memimpin. Ketika seorang pemimpin bisa menjadi penguasa karena harus memiliki fisik yang kuat, kami berikan fisik yang kuat kepadanya. Ketika seorang pemimpin dalam kekuasaannya butuh banyak skill, maka semua skill-skill yang dibutuhkannya itu kami hadirkan, kata Allah. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Apapun yang dibutuhkan Dzulqarnain dalam membangun negerinya, membangun peradabannya, Allah hadirkan. Ahli ekonomi, ahli bangunan, kedokteran, ahli militer, bahkan ketika Dzulqarnain dalam kekuasaannya butuh memahami bahasa-bahasa, maka kami pun hadirkan kepadanya penerjemah-penerjemah terbaik. Lalu kemudian kata Allah, fa'atba'a sababa. Dzulqarnain setelah Allah jadikan dia penguasa pemimpin, Dzulqarnain tidak merasa cukup tinggal di istananya. Karena kan Allah berikan dia kemampuan untuk Allah berikan kepadanya kekuasaan meliputi timur dan barat. Maka setelah kekuasaan itu Allah berikan kepadanya, dia tidak mencukupkan untuk tinggal menikmati istananya dan dengan semua hidangan-hidangannya dan semua kenikmatannya. Tapi kata Allah, fa'atba'a sababa. Ia mulai melakukan perjalanan untuk melihat kondisi setiap negeri-negeri yang Allah amanahkan kepadanya. Sampai di sini ciri-ciri pemimpin penguasa yang baik itu. Ini kalau berarti menulis poin ini udah disebut berarti ya.
Di antara ciri-ciri penguasa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya mencukupkan tinggal di istananya lalu mendengarkan informasi berita dari luar. Tapi kemudian pemimpin yang baik adalah pemimpin yang langsung melihat kondisi di lapangan. Dan siapapun yang membaca sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan sifat ini dalam diri Rasulullah dan diri Khulafaur Rasyidin. Ambil contoh kita bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di antara kebiasaan Umar bin Khattab ada yang tahu? Belusukan malam-malam. Jam berapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang belum sampai kepada kita jamnya, ya. Takut dibilang hoax lagi saya. Yang pasti ini kebiasaan Umar bin Khattab, berjalan keluar malam dengan pembantunya untuk melihat langsung keadaan masyarakat yang dipimpinnya. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, ketika beliau satu malam keluar dengan pembantunya, sampai di ujung jalan tiba-tiba beliau berhenti, lalu memerintahkan pembantunya untuk sejenak berhenti karena melihat ada satu gubuk yang ternyata Masya Allah lampunya itu sudah terang, rumahnya sudah terang sebelum subuh. Lalu mulai sayup-sayup terdengar ada percakapan dalam gubuk ini ketika seorang ibu membangunkan putrinya, "Istaikidhi ya bunayyata, istaikidhi, wahai putriku, bangun, bangun, bangun." Ini kenapa nih? Lalu tiba-tiba didengarnya Umar bin Khattab, ibu ini mengatakan, "Ya bunayyata, cepat ikhliti, cepat engkau campurkan susu dengan air." Wah. Padahal baru saja tadi siang diumumkan oleh pasukan tentara-tentara Amirul Mukminin di pasar-pasar kota Madinah, tidak boleh ada yang berbuat curang, di antaranya mencampurkan susu dengan, sementara malam ini sudah mendengarkan ada yang melanggar. Namun Masya Allah, tiba-tiba ternyata sang putri tiba-tiba menjawab kepada ibunya, "Ya ummata, tidakkah engkau mengetahui bahwa Amirul Mukminin baru saja memerintahkan tadi siang kalau kita ini tidak boleh berbuat curang, di antaranya mencampurkan susu dengan air." Lalu kemudian sang ibu menjawab, "Wa aina Umaru minna?" Wahai putriku, Umar di mana, kita di mana? Umar kan di rumahnya, kita di sini, mana mungkin dia bisa lihat kita. Semakin serius nih Umar Khattab. Wah, ini seru juga nih percakapan ini. Itu bahasa saya. Artinya bahwa beliau kemudian semakin menyimak percakapan ini. Tiba-tiba Masya Allah sang putri menjawab jawaban yang membuat takjub Umar bin Khattab, yang membuatnya segera pulang ke rumah. Ketika sang putri mengatakan, "Na'am ya ummatah, fa inna Umar la yarana." Sesungguhnya Umar memang tidak melihat kita Amirul Mukminin, walakinna Rabba Umar yarana, tapi Tuhannya Rabb Umar melihat kita. Allahu Akbar. Kata-kata ini membuat takjub Umar bin Khattab dari seorang putri ini. Maka dia pulang ke rumahnya, dikumpulkan anaknya yang laki-laki. Yang pertama ada Abdullah ibn Umar, ini pasti kenal, ya. Kenal nggak Abdullah bin Umar? Kelewatan lah kalau nggak kenal. Banyak hadis yang beliau riwayatkan. Abdullah ibn Umar di antara sahabat yang paling banyak mengikuti ta'assian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, "Kenapa engkau seperti ini?" "Aku pernah melihat Rasulullah seperti ini." "Kenapa engkau melakukan ini?" "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Segala sesuatu tentang Rasulullah berusaha diikuti oleh sahabat ini. Siapa itu? Abdullah ibn Umar. Lalu kemudian anaknya Abdurrahman ibn Umar, dan yang ketiga Asim. Lalu ditanya, "Siapa di antara kalian yang mau menikah?" Enak juga kali punya bapak seperti ini, khususnya teman-teman yang masih jomblo. Kan kasihan juga teman-teman yang jomblo, kadang sudah ngasih kode ke bapaknya, mulai dari kode lembut sampai kode keras. "Pak, kemarin itu ada anak seumuran saya udah nikah loh Pak," di samping. "Oh, terus?" Padahal kan lagi ngasih kode. Oke, kembali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ditanya Umar bin Khattab kepada putranya, "Siapa yang mau menikah?" Kata Abdullah, "Ya Amirul Mukminin, saya sudah menikah." Lalu Abdurrahman, "Ya Amirul Mukminin, saya juga sama." Lalu akhirnya dinikahkan siapa? Asim. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana tidak? Seorang putra presiden, bukan cuma presiden, lebih besar dari presiden, lebih tinggi dari presiden, putra Amirul Mukminin, dinikahkan dengan siapa? Dengan putri wanita penjual susu. Pernah dengar gak zaman Nuh? Anak presiden dinikahkan dengan putri, kalau pengusaha susu, iya mungkin. Ini penjual susu peras. Ya Rabb. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa yang menjadi ibrah ketika menikahkan bukan hartanya, tapi kesolehan dan keberkahan. Siapa yang akan kita nikahkan dengan putri kita, atau siapa yang kita nikahkan dengan putra kita. Lanjut.
Jadi ini kebiasaan Dzulqarnain. Jadi pemimpin yang baik itu dari kisah Dzulqarnain ini adalah pemimpin yang tidak hanya mencukupkan diri setelah dia berkuasa tinggal di istananya, tapi juga kemudian langsung melihat kondisi di lapangan. Maka mulai kemudian Allah ceritakan kisah perjalanan Dzulqarnain. Ada berapa cerita? Cuman 3. Yang pertama kata Allah, fa'atba'a sababa. Lalu mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya. Yang disebutkan bahwa Dzulqarnain ketika melakukan perjalanan panjang ini, perjalanan panjang enggak? Oh iya, karena perjalanan antara timur dan berarti butuh bekal banyak berarti. Maka disebutkan bahwa dalam riwayat Dzulqarnain ketika dia keluar dalam perjalanan panjangnya ini membawa semua sesuatu yang dia butuhkan bagi dia di perjalanan. Semua tenaga-tenaga ahli dibawa oleh dia. Pasukan tentara yang kuat, ahli ekonomi dibawa olehnya. Lalu ahli apa lagi yang dibutuhkan? Ahli kesehatan dibawa olehnya. Ahli apa lagi? Ahli pembangunan dibawa olehnya. Segala bentuk sesuatu yang dia butuhkan itu dibawa. Termasuk diantaranya puluhan penerjemah, bahkan ada yang mengatakan ratusan penerjemah. Ya iyalah, kalau dia mau lewat, anggaplah beliau datang ke Indonesia, butuh berapa penerjemah dia kalau di Indonesia? Di Jawa saja dia sudah harus, di Jawa udah beda kan, tekan timas. Oh, ini apa nih? Ada yang paham nggak di antara kalian? Sampai di Jawa Barat kan beda lagi bahasanya. Belum sampai di Bugis, di Sulawesi, di Bugis sendiri ada bahasa Toraja, ada bahasa Bugis, ada bahasa Makassar. Maka kemudian disebutkan bahwa Dzulqarnain membawa penerjemah bersamanya. Lalu kemudian kata Allah, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qadnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ini perjalanan pertama yang Allah berikan. Sampai fa'atba'a sababa, lalu mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanan hatta idza balagha maghribasy syams, sampai Dzulqarnain tiba di tempat terbenamnya matahari. Terbenam matahari di mana? Ujung barat berarti. Maghribasy syams, tempat terbenamnya matahari, berarti di ujung barat. Allahu Akbar. Melihat, mentadabburi kisah Dzulqarnain ini, seakan-akan merasakan bahwa kisah ini masih hidup, bahwa kisah Dzulqarnain itu akan menjadi pelajaran sampai hari kiamat. Karena apa? Problematika, permasalahan yang dihadapi Dzulqarnain di setiap negeri itu juga yang ternyata Masya Allah dihadapi, dialami setiap negeri. Coba perhatikan baik-baik. Dan inilah hikmah kenapa Allah jadikan sepertiga Quran itu adalah kisah. Kenapa? Agar menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Karena tidak ada kejadian di atas muka bumi ini kecuali sudah pernah ada gambarannya. Ulama dikejar-kejar mau ditangkap, ada nggak gambarannya? Serius? Ada nggak? Ulama dikejar-kejar sama penguasa saat itu, ada nggak? Siapa? Kemana larinya? Oh, ke laut. Kemana larinya bersembunyi? Mencari suaka aman waktu itu? Ke Arab. Sehingga bertemulah Nabi Sulaiman dengan siapa? Nabi Syuaib. Sehingga bertemulah dengan kedua istrinya. Kita kembali fokus. Nanti saya dibilang ini kok dibawa ke politik lagi. Enggak. Ini murni kita tadabbur ya. Fokus. Sampai di mana tadi? Sampailah Dzulqarnain, kata Allah, dalam perjalanan pertamanya di tempat, di negeri terbenamnya matahari. Berarti di ujung barat. Wa wajada 'indaha qauma, di tempat terbenam matahari ini, wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah,
Dzulqarnain mendapati matahari itu terbenam di sebuah laut hami'ah, yang laut itu kelihatannya hitam. Wa wajada indaha qauma, kata Allah, Dzulqarnain mendapati sebuah kaum di sana. Di mana itu di sana? Di ujung barat negeri bumi ini. Wa wajada indaha qauma, mendapati di sana ada kaum dengan problematikanya, permasalahannya. Apa permasalahan negeri yang pertama ini yang berada di ujung barat? Ada orang-orang yang melampaui batas, ada koruptor-koruptor, ada orang-orang zalim yang mengambil hak orang lain. Lalu ada orang-orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa, haknya diambil, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Yang mengambilnya adalah orang yang memiliki kekuasaan atau bisa membeli kekuasaan itu. Dzulqarnain dihadapkan dengan permasalahan ini, maka kemudian Allah memberikan kepadanya dua pilihan untuk memberikan solusi kepada negeri tersebut. Bagaimana kondisi negerinya? Ada banyak orang-orang yang zalim, melampaui batas, ada banyak orang-orang yang merusak, melakukan kerusakan di negeri tersebut, tapi tidak ada yang bisa menghukumnya. Tidak ada yang bisa menghukumnya. Sementara ada orang-orang yang diambil tanahnya, diambil haknya, mungkin putrinya, anaknya mungkin dizalimi, sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang melakukan kerusakan ini adalah orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang bisa membeli kekuasaan. Bukankah engkau dapati kisah ini hampir dialami di setiap negeri? Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, seburuk-buruk hukum adalah hukum yang hanya menimpa orang-orang kecil dan kemudian membebaskan orang-orang yang besar, orang yang punya pengaruh. Maka ketika Dzulqarnain sampai di sebuah negeri dengan problematikanya ini, maka kata Allah kepada Dzulqarnain, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna." Dzulqarnain, kata Allah, engkau punya dua pilihan untuk menyelesaikan permasalahan negeri ini. Sampai sebelum saya lanjutkan, punya gambaran ya tentang permasalahan negerinya. Apa permasalahan negeri yang pertama ini yang ada di ujung barat? Banyak orang-orang zalim, banyak koruptor-koruptor, banyak orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mengambil hak orang lain tapi tidak dihukum. Sementara ada orang-orang lemah, ada orang-orang yang terzalimi, tidak bisa berbuat apa-apa karena mengambil harta mereka, hak mereka adalah orang yang bisa membeli hukum tersebut. Kata Allah kepada Dzulqarnain, Dzulqarnain, engkau punya dua pilihan. Imma an tu'adzib. Yang pertama, engkau berikan hukuman. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Atau engkau berikan pengampunan. Pengampunan masal. Sudah, kita maafkan semua yang sebelum-sebelumnya. Ya, anggap ini kertas kembali, lembaran menjadi putih kembali. Yang sebelum-sebelumnya kita maafkan semuanya, tapi setelah ini tidak ada lagi yang bisa boleh melakukan kerusakan. Nah, kalau saya tanya nih ke calon-calon pemimpin wa'ailid yang ada di sini nih, lalu kita lihat nanti bagaimana apa yang dipilih Nabi oleh Dzulqarnain. Kalau antum dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, apa yang antum pilih? Beri hukuman atau sudah? Sekarang kita maafkan yang dulu-dulu, kita impas, kita baikan dulu. Tapi setelah ini tidak boleh ada yang melakukan kerusakan lagi. Tapi yang sebelumnya kita berikan pengampunan secara massal. Ya, kita tanya yang ikhwannya di sini, calon pemimpin yang ikhwan. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, serius. Yang akhwat, berikan hukuman kepada orang yang melakukan kezaliman, kerusakan, atau sudah kita yang sebelum-sebelumnya kita maafkan, kita hapus, kita berikan pengampunan. Tapi setelah ini tidak ada lagi yang melakukan kerusakan. Yang mana yang dipilih? Yang pertama atau yang kedua? Kita lihat pemimpin yang benar itu, pemimpin yang tepat itu apa pilihannya. Karena kan ini pilihan yang diberikan Allah kepada Dzulqarnain. Imma an tu'adzib, engkau memberi hukuman, wa imma an tattakhidha fihim husna, atau engkau maafkan mereka. Maka kemudian apa kata Dzulqarnain? Qala amma man
ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. Karena pilihannya yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini, sehingga Allah abadikan solusi ini agar menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang dipilih oleh Dzulqarnain? Kata Dzulqarnain, ya Rabb, amma man zalam. Adapun orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan kezaliman di negeri ini, orang-orang yang melakukan kerusakan di negeri ini, tidak ada jalan ampunan bagi mereka. Mereka harus dihukum. Wa amma man amana wa amila salihah. Sementara orang-orang yang selama ini melakukan kebaikan tapi tidak pernah dianggap kebaikannya, ini pun akan kita berikan balasan terbaik. Kata ulama, kenapa kira-kira bukan yang diambil yang kedua oleh Dzulqarnain, dimaafkan? Karena kalau dimaafkan, diberikan pengampunan, coba perhatikan, diberikan pengampunan, segala sesuatu diberikan pengampunan, ini tidak akan memberikan masalah. Ini tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan, tidak memberikan efek jerah. Satu. Yang kedua, ada banyak dada yang belum tersembuhkan lukanya. Contoh nih, si fulan pernah memerkosa dan membunuh anaknya si fulan. Lalu tiba-tiba datang pemerintah, sudah ya, kita hapuskan yang dulu. Ya memang kelihatannya sekarang berhenti itu masalah. Tapi si fulan yang pernah anaknya diperkosa dan dibunuh, setiap melihat si fulan pelaku ini, enak aja lo ya, lu pernah bunuh anak saya, perkosa anak saya, ya sekarang saya biarkan, tapi tunggu, ada waktunya. Maka ini seperti api dalam sekam. Lalu mari lihat negeri kita yang tercinta, doakan penguasa kita. Kira-kira apa ya, uslub, metode mana yang diambil? Yang sering terjadi di sini, pengampunan atau memberikan efek jerah, hukuman kepada orang-orang yang melakukan kerusakan di negeri kita? Udah, saya nggak usah jawab. Kalau saya jawab bermasalah lagi nanti. Nanti ini kajian terakhir kepemimpinan dan pertama saya dan terakhir saya di Wahid. Tapi saya ingin katakan, ikhwatal iman, Allahu Akbar. Inilah kisah Quran. Inilah kisah Quran. Kata Allah, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ini baru perjalanan pertama ya. Kita sudah merasakan Allahu Akbar, kisah ini seakan hidup. Belum yang kedua, belum yang ketiga. Yang ketiga semakin fatal ini. Seandainya tidak live streaming, saya ngamuk-ngamuk di sini. Bukan ngamuk-ngamuk, maksudnya semangat menyampaikan ini. Cuma kan live stream bahaya juga. Jadi lupa saya materinya gara-gara live streaming. Ya, lihat rahmat Allah kepada umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Allah berikan, Allah abadikan kisah-kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah berkata kepada Rasulullah SAW, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Muhammad, sampaikan kisah-kisah umat-umat terdahulu kepada umatmu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir, merenung pada kisah-kisah tersebut. Dalam surah Yusuf Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah umat-umat terdahulu, kisah Musa, kisah Yusuf, kisah Fir'aun, pemilik dua kebun, Nabi Saleh, Luqmanul Hakim, Asiyah, istri Fir'aun. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kata Allah, la'ibratun liulil albab, ada banyak pelajaran bagi siapa? Ternyata Masya Allah, kisah dalam Al-Quran itu ternyata memang pelajarannya itu bukan untuk semua manusia, tapi untuk siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang ingin menggunakan akalnya. Sementara orang yang tidak pernah mau merenungi kisah-kisah dalam Al-Quran ini sampai mati tidak akan pernah mendapatkan hikmah, pelajaran, mutiara dari kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Lanjut.
Maka kemudian apa solusi Dzulqarnain yang diambil di negeri pertama, di ujung barat? Memberikan hukuman kepada orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini tidak bisa dibiarkan. Berikan efek jerah, mereka diberikan hukuman, sementara orang-orang yang melakukan kebaikan diberikan reward. Setelah itu Dzulqarnain kemudian sebelum beliau tinggalkan negeri tersebut, diperbaiki kondisi negeri tersebut. Setelah memberikan hukuman, lalu kemudian kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, kerusakan, lalu memberikan balasan terbaik kepada reward kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ditinggalkannya di situ ahli ekonomi, ditinggalkannya di situ ahli kesehatan, ditinggalkannya di situ semua tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan sebuah negara. Setelah itu baik, lalu kata Allah, "Tsumma atba'a sababa." Allahu Akbar. Ini contoh penguasa yang baik. Ketika mendatangi sebuah negeri, bukan menjajah, tapi membangun, memperbaiki kondisi negaranya. Setelah itu semua itu baik, setelah didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ditinggalkan oleh Dzulqarnain, dilanjutkan perjalanannya. Tinggal 10 menit Ustaz. Iya ya, lupa saya kalau malam ya, kirain ini pagi nih. 10 menit 5 menit ya. Wah, tinggal 2 kejadian ini, 2 perjalanan. Kita percepat kalau begitu. Setelah kemudian diperbaiki kondisi negeri pertama oleh Dzulqarnain, ditinggalkan semua ahli-ahli di situ, maka kemudian kata Allah, "Tsumma atba'a sababa." Maka kemudian Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya. Perjalanan kedua Dzulqarnain yang Allah abadikan adalah hatta idza balagha matli'asy syams. Lalu kemudian Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya sampailah Dzulqarnain di tempat terbitnya matahari. Ada banyak cerita yang di-skip di sini. Ada banyak kisah yang tidak Allah ceritakan di sini. Karena dari ujung barat, ini kode keras atau apa nih? Dari ujung barat tiba-tiba langsung ke ujung timur, diceritakan oleh Allah. Berarti kan perjalanan sepanjang ujung barat menuju sampai di ujung timur ini tidak diceritakan oleh Allah. Maka Allah dari awal mengatakan apa? Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Kami hanya akan menceritakan apa? Sebahagian kecil dari kisah Dzulqarnain. Buktinya dari ujung barat tiba-tiba perjalanan kedua langsung ke ujung timur. Sampai ya, sempat nggak ya Dzulqarnain lewat di Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa bilang itu karena, tapi kan lihat perjalanan beliau dari ujung timur dan ujung barat. Kata Allah Subhanahu wa taala di perjalanan kedua, sampailah Dzulqarnain pada tempat negeri terbitnya matahari. Wa wajada indaha qauma wajadaha matli asyam wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Apa artinya? Kata Allah, sampailah Dzulqarnain di ujung timur bumi Allah ini, di tempat terbitnya matahari, lalu dia dapati di sana ada kaum lam naj'al laha min duniha sitra, yang sama sekali tidak memiliki pelindung, baik melindungi tubuh mereka atau melindungi diri mereka, baik dalam bentuk pakaian atau rumah dari panasnya terik matahari. Bagaimana kondisi kaum yang kedua? Tidak memiliki pakaian, tidak pakai pakaian, padahal ini tempat terbit matahari, dan mereka juga belum tahu bagaimana cara membangun rumah untuk melindungi mereka dan keturunan-keturunan mereka dari panasnya matahari. Coba, penguasa yang baik itu kalau mendapati sebuah provinsi, sebuah negeri, sebuah kota yang penduduknya seperti ini, diapain kira-kira? Coba, lagi-lagi seakan-akan kisah ini hidup. Ada banyak penguasa ketika mendapati ada orang seperti ini, maka dibiarkan mereka terus dalam keterbelakangan mereka agar mereka bisa maksimal mengerut kekuasaan negeri tersebut. Maka dibuat mereka terus terbelakang agar mereka tidak faham tentang teknologi, dan mereka terus dalam keterbelakangan supaya leluasa mereka untuk mengambil kekuasaan negeri tersebut.
Maka lihat bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, kepada para penguasa, ketika engkau mendapati permasalahan sebuah negeri, sebuah kota seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Masuk akal nggak kalau di zaman Dzulqarnain ada orang yang belum Dzulqarnain menemukan ada orang yang tidak pakai pakaian? Masuk akal? Masuk akal lah, karena sampai sekarang pun ada beberapa daerah di Afrika sendiri yang kemudian orangnya masih belum pakai pakaian. Lalu apa yang dilakukan Dzulqarnain? Kata Allah, "Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra." Kok mereka belum tahu pakai pakaian? Karena Allah belum ilhamkan kepada mereka cara berpakaian dan cara bagaimana membuat rumah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah ketika Allah sudah mampukan, Allah ilhamkan kita segala sesuatu ini. Dan perlu juga kita berterima kasih kepada Nabi Idris alaihissalam. Kenapa kira-kira? Karena kata Rasulullah, orang yang pertama kali Allah ilhamkan untuk menjahit siapa? Nabi Idris alaihissalam. Berarti sebelum Nabi Idris orang tidak pakai pakaian, cuman pakaiannya langsung dipakai aja, diikat, maksudnya langsung dibungkuskan aja tubuhnya. Nabi Idris adalah hamba Allah yang pertama kali Allah ilhamkan dalam dirinya melihat dua kain, bagaimana supaya dua kain ini kemudian bisa disatukan, kemudian berbentuk pakaian. Yang inilah inspirasi manusia pertama yang menemukan jahit. Kalau ada yang penjahit di sini, ini harus tahu nih, inspirasi pertama ternyata dari siapa? Allah kepada Nabi Idris alaihissalam. Maka kemudian kata Allah, "Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra." Dzulqarnain dengan skill, kemampuannya, dengan apa yang dimilikinya, kemudian memperbaiki kondisi rakyat, masyarakat yang ditemuinya di ujung timur negeri ini, di tempat dunia ini, di tempat terbitnya matahari, di mana mereka tidak memiliki pakaian melindungi mereka dari terik matahari, bahkan tidak memiliki rumah. Maka kemudian diajari bagaimana menggunakan pakaian. Satu, diajari menggunakan. Lalu setelah itu Dzulqarnain mengajari mereka bagaimana membuat rumah agar melindungi mereka dan keturunan-keturunan mereka dari teriknya matahari. Setelah itu Dzulqarnain kemudian mengajari mereka peradaban. Dzulqarnain kemudian membangunkan negeri mereka. Setelah negeri mereka terbangun, lalu kemudian Dzulqarnain meninggalkan semua ahli-ahli yang dibutuhkan di sebuah negara, dalam sebuah negara, ahli kesehatan, ahli militer, semua ahli-ahli ditinggalkan Dzulqarnain di sana. Setelah itu selesai, maka kemudian kata Allah, "Tsumma atba'a sababa." Maka kemudian Dzulqarnain melanjutkan perjalanan. Kisah pertama, kisah kedua, yang pertama tadi apa? Di ujung barat, kisah kedua di ujung timur. Ini tidak ada kaitannya dengan umat Muhammad SAW. Tapi kisah ketiga yang akan kita sampaikan ini, tapi waktunya tinggal 10 menit. Sementara ini intinya. Series berarti ya. Kalau begitu kita lanjut, ya. Kita lanjut insya Allah pada pertemuan berikutnya. Tapi sebenarnya inti permasalahan negeri kita ini ada di kisah ketiga ini nih. Lanjut nggak? Oke, lanjutlah ya. Karena saya tidak menjamin bahwa setelah ini saya masih bisa ngisi di sini. Enggak, maksudnya kan ajal tidak ada yang tahu gitu ya, bukan. Jangan sudzon ya. Apalagi kan kita tidak menyebut merek di sini, kan kita murni tadabbur kisah Dzulqarnain. Kalau ada yang tersinggung, itu kelewatan itu ya. Berarti pelaku. Oke, kita lanjut. Setelah perjalanan kedua Allah abadikan, bertemu dengan orang-orang yang masih terbelakang, belum memahami peradaban. Apa yang dilakukan Dzulqarnain? Pemimpin yang baik, penguasa yang baik, mencerdaskan mereka, membuat mereka bagaimana bisa mengelola negeri mereka. Itu yang benar. Tidak malah kemudian membiarkan mereka dengan keterbelakangan mereka, tidak membiarkan mereka dengan kebodohan mereka, lalu kemudian malah diambil kekayaan mereka. Maka setelah dibenahi negeri kedua, kata Allah, "Tsumma atba'a sababa." Lalu Dzulqarnain dengan timnya melanjutkan perjalanan. Kemana lagi perjalanannya? Tidak disebutkan. Kalau tadi kan terbit matahari,
terbenam matahari, ini terbit matahari. Dari terbit matahari kata Allah tsumma atba'a sababa. Tidak disebutkan tempatnya. Maka maksudnya tidak disebutkan arahnya, tapi kata Allah hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Maka Dzulqarnain melanjutkan perjalanan sampai Dzulqarnain tiba di antara dua gunung. Di antara dua gunung, wajada min dunihima qauma. Dzulqarnain mendapati sebuah kaum, sebuah negeri. Ciri-ciri mereka bagaimana? Kalau tadi kan yang sebelumnya tidak pakai pakaian. Kalau ini ciri-cirinya apa? Fisiknya bagaimana? Allah tidak jelaskan tentang fisiknya. Tapi yang Allah jelaskan adalah cara bicara mereka. Itu yang Allah jelaskan. Bagaimana cara bicara mereka? Kata Allah, la yakaduna yafqahuna qawla. Bahasa mereka, jadi kan tadi Dzulqarnain dari ujung timur kemana? Melanjutkan perjalanan. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa daerah yang ketiga ini pun ini masih ada di daerah timur. Sampailah Dzulqarnain di antara dua gunung, didapatinya di sana ada kaum. Bagaimana ciri-cirinya? Kata Allah, la yakaduna yafqahuna qawla. Susah difahami bahasanya. Ini siapa yang paling susah difahami bahasanya di sini? Enggak disebutkan kaumnya, yang pasti bahwa ciri-ciri mereka apa? Susah difahami bahasanya. Bahkan kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tadi kan ingat, di antara tim perjalanan Dzulqarnain siapa? Penerjemah. Iyalah. Sampai di Indonesia aja kan sudah puluhan bahasa yang harus diterjemahkan di sini. Sampai di Makassar agak kareba, belum lagi kalau masuk ke daerah Bone di tempat saya udah beda lagi bahasanya. Ikhwatal iman sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ciri-ciri orang-orang yang tinggal di antara dua bukit, dua gunung tersebut, bahasa mereka susah difahami. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan Dzulqarnain sampai untuk memahami apa yang mereka bicarakan, Dzulqarnain sampai bisa memahami apa yang mereka ucapkan, Dzulqarnain kata Ibnu Katsir membutuhkan 70 penerjemah. Ya Rabb, apa kabar? Bahasa Inggris ini itu berapa lama itu? Sampai kalau 70 penerjemah. Saya pernah ada pengalaman kurang lebih setengah tahun yang lalu, ketika menemani salah seorang syekh dari Saudi ke Papua bersama Ustadz Fadlan Garamatan. Mungkin pernah ya dengar ya Ustadz kita, Masya Allah, guru kita Ustadz Fadlan Garamatan. Sampai kita Masya Allah ke pelosok-pelosok, sampai di sebuah tempat yang bernama Migori. Saudara kita, keluarga kita di sana yang tinggal di atas rawa-rawa. Syekh di situ kemudian ceramah, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di sana. Pakai bahasa Arab jelas, kan dari Saudi bahasa pakai bahasa Sunda ya. Pakai bahasa Arab, ceramah bahasa Arab beliau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia diterjemahkan Ustadz Fadlan ke bahasa Papua. Saya nggak tahu, dari semua kalimat Ustadz Fadlan nggak ada yang saya hafal, ya. Nggak ada yang saya tahu. Ya. Jadi bahasa Indonesia saya diterjemah sama Ustadz Fadlan bahasa Papua. Ternyata Masya Allah bahasa Papua saudara kita, kan biasanya bahasa Jawa aja kan beda-beda tuh. Nah, bahasa Papuanya Ustadz Fadlan ternyata beda dengan bahasa Papua saudara kita yang ada di situ. Maka bahasa Papuanya Ustadz Fadlan diterjemahkan lagi ke bahasa oleh kepala suku untuk kepada bahasa yang mereka pahami di situ. Itu Masya Allah pendek ceramahnya saya, jadi panjang akhirnya. Apalagi ada tambahan-tambahan dari saya. Ustadz Fadlan juga nggak tahu, Allah a'lam bishawab, nggak saya paham. Apakah nyambung yang saya bicarakan dengan Ustadz Fadlan, saya juga nggak tahu. Yang pasti itu lama, karena dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ke bahasanya Ustadz Fadlan, bahasanya Ustadz Fadlan ke bahasanya saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di Migori tersebut. Itu baru berapa itu? 1, 2, 3, 4 penerjemah. Sementara Dzulqarnain butuh berapa penerjemah? Kata Ibnu Katsir 70 mutarjiman. Make 70 penerjemah baru bisa memahami bahasanya orang-orang yang tinggal di antara dua gunung tersebut. Yang ternyata Masya Allah sekedar ingin berkeluh kesah, sekedar ingin menyampaikan syakawa. Syakawa itu apa ya? Keluh kesah mereka, derita mereka yang selama ini mereka rasakan. Nah, coba pahami apa problematika negeri ini. Mereka ternyata Masya Allah mengadu kepada Dzulqarnain. Qalu ya Dzal Qarnain, wahai Dzulqarnain,
Ini mungkin masih muda ya, kalau dengan bahasa mereka masih muda, kayak ya Dzulqarnain gitu ya. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. 70 penerjemah nih baru bisa sampai dipahami nih. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa saya katakan bahwa kisah ketiga ini 1-2 nggak ada hubungannya dengan umat Muhammad. Tapi kisah ketiga ini Ya'juj Ma'juj ada hubungannya dengan umat Muhammad. Ya. Karena Ya'juj wa Ma'juj adalah tanda-tanda besar kiamat. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharja فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya kami memiliki permasalahan di negeri kami. Apa masalahnya itu? Ada orang-orang asing berbondong-bondong masuk ke negeri kami. Please, saya tadabbur kisah Dzulqarnain. Ada orang-orang luar yang masuk ke negeri kami, mufsidun, yufsiduna fil ard. Mereka ini melakukan kerusakan, bukan mencuri. Allah katakan apa? Mufsidun, merusak ekonomi kami, merusak tatanan politik kami, merusak akhlak anak-anak kami, merusak pencarian hidup kami. Mufsidun. Fahal naj'alu lak. Kok jadi tegang kelihatannya ini? Santai aja, ini tadabbur kita ini. Ini Dzulqarnain, masa lalu. Ini masa lalu yang kita ceritakan, gak usah tegang-tegang. Fahal naj'alu laka kharja. Apakah engkau ingin wahai Dzulqarnain? Naj'alu laka kharjan, kami kumpulkan hasil bumi kami kumpulkan kekayaan kami agar kami berikan kepadamu untuk membuat dinding penghalang pemisah antara kami dengan Ya'juj wa Ma'juj. Sampai di sini apa problematika permasalahannya? Negeri yang ketiga ini apa masalahnya? Problem mereka apa itu? Ada orang-orang dari luar, ciri-cirinya bagaimana Ya'juj Ma'juj? Ya. Saya belum bicara ciri-ciri ini. Saya baru bilang ada orang-orang asing membludak masuk ke negeri mereka. Orang-orang ini apa yang mereka lakukan? Bukan mencuri kekayaan, tapi tidak sekedar mencuri kekayaan, tapi mufsidun, merusak tatanan hidup mereka. Ekonomi mereka dirusak, politik mereka dirusak, pendidikan mereka dirusak, akhlak anak mereka dirusak. Oleh siapa? Orang asing. Berton-ton. Jangan lanjutkan. Ya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau seperti ini problematikanya, apa solusi terbaik? Solusinya apa? Dibiarkan mereka tetap masuk? Maka kalau ingin, saya sampai agak hati-hati nih. Jadi penguasa yang baik kalau ingin melindungi negerimu, lihat bagaimana Dzulqarnain memberikan solusi di negeri yang ketiga ini. Kalau ini problematika negerimu, maka tidak hanya sekedar meminimalisir, tapi apa yang dilakukan Dzulqarnain? Tutup, nggak boleh masuk orang-orang yang merusak ini. Kalau membiarkan mereka masuk, berarti membiarkan negerimu hancur. Sampai di sini ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kira-kira siapa yang sudah menulis karakter-karakter pemimpin dari kisah Dzulqarnain? Coba angkat tangan. Tafadhal, Masya Allah. Berapa yang antum dapat? Saya lihat antum malah tidak pernah nulis ya. Ana lihat antum, Masya Allah, mata antum terus gitu. 11. Ada yang lebih banyak dari ini? 11. Ada yang lebih dari 11? Dari ikhwan? Akhwat? Akhwat gak ada? Berapa yang paling banyak akhwat? Berapa? Oke, kita dengarkan yang 11. Tafadhal, secara cepat saja. Jadi ciri-ciri pemimpin yang baik adalah memiliki kesalehan,
Hamba Allah yang saleh, betul. Kemampuan untuk memimpin bukan dipimpin, kemampuan untuk mengatur bukan diatur, kemampuan menguasai bukan dikuasai. Bagus? Itu bahasa antum ya, bukan bahasa saya loh. Ya, saya cuma menjelaskan apa yang antum tulis ya. Lanjut. Adil, masya Allah, betul. Fisik yang kuat, mempunyai banyak skill. Coba hafal, coba ini yang kita sebut-sebut ini dari Dzulqarnain, hafal. Lalu kemudian untuk 2019 ini kita lihat siapa yang paling dekat. Ini itu yang kita pilih. Bismillah, aman itu ya. Oke, lanjut. Memahami kondisi lapangan, langsung terjun ke lapangan seperti Umar bin Khattab malam-malam keliling kota Madinah, tapi tanpa kamera ya. Umar bin Khattab malam-malam itu keliling. Lanjut. Cerdas, memberi solusi, dermawan, pengajar, mencerdaskan bangsanya, mantap, mendengar yang baik. Allahu Akbar. Antum sudah sebut semua apa yang saya mau sebutkan. Jadi apalagi saya sebutkan. Masya Allah, jazakumullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kira-kira secara garis besar kita sudah mendengarkan kisah Dzulqarnain dan pelajaran-pelajarannya. Bagaimana Allah dari kisah Dzulqarnain mengajarkan kepada kita sifat-sifat karakter pemimpin yang baik. Tadi sudah disampaikan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kesalehan. Karena orang-orang yang saleh, pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin yang seperti ini yang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di antara karakter sifat pemimpin yang Allah berikan kita pelajaran dalam sosok Dzulqarnain, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki skill kepemimpinan, yang mampu menguasai bukan dikuasai, mampu mengatur bukan diatur, mampu memimpin bukan dipimpin. Karena ini yang basic. Ini basic. Kalau pemimpin itu sudah tidak bisa mengatur, hanya bisa diatur oleh orang-orang di sekelilingnya, maka dia tidak pantas menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak punya skill menguasai, hanya dikuasai oleh orang-orang di sekelilingnya, maka kemudian ini skill basic seorang pemimpin. Lalu kemudian yang ketiga di antara karakter kepemimpinan yang ada dalam diri sosok Dzulqarnain, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, memiliki segala skill. Atainahu min kulli syai'in sababa. Segala skill, memiliki segala skill yang dibutuhkan dalam kepemimpinannya. Fisik yang kuat, lalu memiliki kecerdasan, karena kan ini dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Apalagi skill yang dibutuhkan, skill komunikasi yang baik ya. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik komunikasinya. Rasulullah tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang yang tua, dengan seumuran, dengan bahkan Rasulullah sangat memahami bagaimana berkomunikasi sampai kepada anak-anak kecil. Lalu kemudian di antara skill kepemimpinan yang ada dalam, dari sekian banyak, ini terlalu banyak yang bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang langsung melihat di lapangan tanpa mendengar orang-orang yang ingin mencari muka dengannya, sehingga cukup di istana dia dengar. Pemimpin yang baik, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, pemimpin yang bersikap adil, menghukumi dengan adil, bukan menghukumi dengan perasaan. Nah, tadi kan ini kebanyakan pakai perasaan tadi menghukuminya, makanya langsung ingin dimaafkan saja. Padahal adil itu adalah memberikan hak kepada yang memilikinya. Lanjut. Di antara karakter kepemimpinan dalam kisah Dzulqarnain, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, membela orang-orang yang dizalimi, bukan orang yang menzalimi. Membela orang yang diambil tanahnya, bukan perebut tanahnya. Membela orang yang diambil kebunnya, bukan yang mengambil kebun yang dibela. Seperti Dzulqarnain, mendengarkan keluh kesah orang-orang yang dizalimi lalu dibela, tidak hanya kemudian sekedar dengarkan, direkam lalu kemudian tidak diapa-apain. Tidak, setelah didengarkan kezaliman yang mereka hadapi, yang mereka alami, maka kemudian setelah itu diberikan pertolongan. Lanjut, kisah di antara kemudian karakter kepemimpinan dalam kisah Dzulqarnain, pemimpin yang baik adalah waktunya sudah habis. Sebelum dia perlihatkan, saya sudah baca duluan. Tenang, saya sudah baca sebelum antum angkat. Ini tinggal penutup insyaallah. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak membiarkan kerusakan itu masuk ke dalam negerinya. Orang-orang asing membludak datang ke negerinya untuk melakukan kerusakan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menutup pintu mereka untuk masuk melakukan kerusakan. Lalu kemudian pemimpin yang baik, pemimpin yang kemudian memaksimalkan orang-orang dalam negerinya untuk menggali sumber daya negeri tersebut. Dari mana antum dapat faedahnya? Yang ketiga ini, bukankah Dzulqarnain
ketika ingin membangun tembok, ini kan belum saya jelaskan tadi. Atuni zubarul hadid. Berikan saya besi. Siapa yang disuruh bekerja di sini untuk membangun tembok itu? Orang-orang yang ada di negeri tersebut, tidak didatangkan dari luar. Kenapa? Agar setiap orang itu merasa bahwa bangunan ini adalah milik mereka karena mereka yang bangun. Lalu kemudian ini yang terakhir dari sekian banyak skill karakter kepemimpinan dalam Dzulqarnain. Ikhwatal iman, saya tutup dengan yang terakhir ini. Dzulqarnain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki tawadhu. Apa itu tawadhu? Bukan warna duit, ya. Tawadhu adalah orang yang merendahkan diri dengan kekuasaannya. Buktinya apa? Setelah Dzulqarnain, Allah perjalankan dari ujung barat sampai ujung timur. Lalu selama perjalanannya apa yang dilakukan? Mendekatkan manusia kepada Allah, membangun setiap negeri yang dilewatinya, memberikan solusi manfaat di setiap tempat yang dilewatinya. Apa yang dikatakan Dzulqarnain? Dan ini bentuk ketawaduan seorang pemimpin. Dan pemimpin yang baik itu pemimpin yang setiap kesuksesannya, setiap hasil kerjanya itu disandarkan kepada Allah. Dzulqarnain tidak mengatakan ini tembok Dzulqarnain, ini tolnya Dzulqarnain, enggak. Kata Dzulqarnain, qala hadza rahmatun min rabbi. Semua yang saya lakukan ini adalah rahmat dari Tuhanku. Semua hasil kinerjanya, perbuatannya tidak disandarkan kepada dirinya, tetapi disandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan kali ini kita dimampukan Allah untuk memetik hikmah dari kisah Dzulqarnain, kepemimpinan Dzulqarnain, dan mudah-mudahan insyaallah ke depannya Allah berikan pemimpin terbaik buat negeri kita insyaallah, pemimpin yang mencintai Allah dan Rasulnya, pemimpin yang mencintai kaum muslimin, pemimpin yang mencintai ulama, pemimpin yang mencintai Al-Qur'an insyaallah, pemimpin yang Allah berikan kemampuan untuk melindungi negeri tercinta ini, pemimpin yang Allah berikan kemampuan untuk membangun negeri ini, negeri yang kaya raya ini insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat, dan mudah-mudahan ketika kita bubar meninggalkan majelis ini kita termasuk orang-orang yang disebutkan Rasul dalam hadisnya, majalasa qaumun yadhkuruna asmallah, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu majelis yadhkuruna asmallah, mereka menyebut mengagungkan nama Allah. Sudahkah kita agungkan nama Allah di majelis kita? Insyaallah. Tadi sudah diawali dengan tilawatul Quran, dan kita di dalam majelis kita menyebutkan alhamdulillah masya Allah. Tidaklah mereka berkumpul di satu majelis di mana majelis mereka mengagungkan nama Allah illa nada munadi minas sama, kecuali ketika mereka bubar meninggalkan majelis tersebut ada malaikat-malaikat dari langit yang memanggil setiap nama yang ada di majelis tersebut. Allahu akbar. Apa kata malaikat? Qumu, silakan bangkit, maghfuran lakum, karena Allah telah ampunkan dosa-dosa kalian yang telah lalu karena sabarnya kalian di majelis tersebut. Wa qad butilat sayiatikum hasanat, dan Allah telah merubah keburukan kalian menjadi kebaikan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan sebelum saya tutup dengan salam, kami undang saudara kita yang masya Allah sudah memberikan fawaid, menyebutkan 11 karakter dan sifat kepemimpinan, dan ini bisa menjadi tugas di teman-teman wa elit. Coba semua menuliskan apa yang dia fahami, sifat karakter kepemimpinan, lalu kemudian itu di-share di grup, dan kemudian kalau bisa itu bisa ditulis jauh lebih banyak. Yang datang, Allahu Akbar, ketika suatu hari saya ingin diminta untuk menyampaikan tadabbur tentang Dzulqarnain, sebelum saya berangkat tiba-tiba WhatsApp saya bunyi, dan ternyata masya Allah ada orang yang mengirimi saya, wahid wa ishruna sifah lil qaid min surat al-kahfi, 21 sifat kepemimpinan dalam kisah Dzulqarnain dalam surah al-kahfi. Persis ketika saya hendak menyampaikan materi tentang Dzulqarnain, maka kemudian saya WhatsApp orang itu, Allahu Akbar, ya akhi, siapa yang memberitahu antum, dari mana antum tahu bahwa saya akan menyampaikan materi tentang Dzulqarnain? Lalu dijawab, li'annani araftu ya akhi, karena saya tahu antum biasa mengkaji surah al-kahfi. Maka saya tiba-tiba ketika dapat ini saya saya ingat antum, dan saya kirim, dan itu persis sebelum, bukan malam ini, di kira-kira sebulan yang lalu, sebulan lebih, ketika saya diminta untuk menyampaikan tema yang sama tentang durus, fawaid, tadabbur, kisah, memetik hikmah dari pemimpin muslim penguasa timur dan barat, yaitu Dzulqarnain yang Allah berikan kekuasaan berapa? 500 tahun di atas muka bumi Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.